Selamat pagi, semangat pagi anak-anak semuanya. Pada hari ini kita akan membahas sistem pernapasan pada hewan. Yuk terus simak ya. Hewan pertama yang akan kita bahas adalah vermes atau cacing. Nah, untuk SD ini kita fokus kepada cacing tanah ya, seperti yang ada di gambar ini. Nah, cacing itu bernafas dengan permukaan kulitnya anak-anak. Oleh karena itu, permukaan kulit cacing selalu basah dan berlendir. Kenapa? Karena bisa membantu menyerap oksigen dari udara. Bisa dilihat di gambar ini. Jadi, oksigen langsung masuk ke permukaan kulit dan akan langsung disalurkan. Dan kemudian juga CO2 dikeluarkan melalui permukaan kulit. Nah, itu sistem pernapasan pada cacing ya. Hewan yang kedua yang akan kita bahas adalah serangga atau insekta, termasuk belalang, kupu-kupu, kumbang, dan lain sebagainya. Nah, mereka bernapas menggunakan trakea. Sistem trakeanya seperti di gambar ini, anak-anak. Nah, ini contoh gambar pada belalang. Trakea itu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan. Nah, cabang trakea disebut trakeola. Jadi trakea bercabang-cabang menjadi trakeola seperti ini. Ada di gambar. Ya. Kemudian pori-pori kecil sebagai tempat masuknya udara disebut spiracle atau stigma. Jadi ini ada lubang-lubang kecil ini. Nah, tempat masuknya udara. Nah, nanti disalurkan melalui trakeola dan ke trakea dan disalurkan ke seluruh tubuh udaranya. Nah, itu ya pernapasan serangga. Jadi serangga bernapas dengan trakea. Yang berikutnya yang kita bahas adalah ikan atau Pisces ya. Kelompok ikan ya. Bagaimana pernapasan ikan? Ikan bernapas dengan insang. Nah, insangnya ikan itu anak-anak seperti gambar ini berbentuk lembaran-lembaran tipis yang biasanya berwarna merah muda dan selalu lembab. Nah, insang ini ditutupi oleh pelindung disebut operculum ya. Jadi ada selaput atau rangka kalau kalian pernah makan ikan, kan ada ya di belakangnya, ini di depannya ini operculum namanya. Kemudian di belakang operculum terdapat 4 lembar insang. Bagaimana sih cara bernapasnya ikan? Nah, saat mulutnya ikan terbuka, maka insang akan tertutup sehingga air masuk. Nah, ketika mulutnya tertutup, insangnya akan terbuka sehingga airnya keluar. Nah, ketika keluar dan masuknya air, oksigen di dalam airnya itu akan diikat langsung oleh pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, itulah proses pernapasan ikan. Jadi mulutnya terbuka, insang tertutup, airnya masuk. Kan air membawa udara ya. Nah, saat mulut tertutup, insangnya terbuka sehingga airnya keluar. Nah, itulah proses pernapasan pada ikan. Hewan berikutnya adalah amfibi atau hewan yang hidup di darat dan di air. Biasanya katak ya. Nah, karena katak ini bermetamorfosis, tidak langsung menjadi katak, tapi melalui kecebong dulu atau berudu, kemudian menjadi katak. Nah, saat dia menjadi berudu atau kecebong, ia bernapas dengan insang luar. Nah, seperti ikan ya anak-anak ya. Karena dia hidup di air. Tapi ketika dia berusia 9 hari, insangnya sudah di dalam. Jadi dia bernapas dengan insang dalam. Nah, pada saat dia besar atau dewasa, ia bernapas dengan paru-paru dan permukaan kulit. Nah, hampir seperti manusia ya, punya paru-paru. Tapi dia dibantu juga dengan permukaan kulit. Oleh karena itu, sama seperti cacing, kulitnya selalu basah. Nah, ini membantu untuk menyerap oksigen. Nah, itulah sistem pernapasan pada amfibi. Nah, berikutnya adalah sistem pernapasan pada reptil. Reptil itu apa aja sih, Pak? Reptil itu ada ular, kadal, cicak, buaya, biawak. Nah, hewan-hewan tersebut yang termasuk reptil itu bernafas dengan paru-paru anak-anak. Urutannya sama, hampir sama seperti manusia. Dia punya lubang hidung, kemudian di trakea, lanjut ke paru-paru. Nah, untuk reptil-reptil yang suka berkubang atau yang suka mainnya di air kayak buaya gitu anak-anak ya, ular, di lubang hidungnya itu memiliki penutup sehingga ketika ia masuk di air, maka air tidak masuk ke hidungnya. Tapi dia tidak bisa lama di air.
karena dia bernapas dengan paru-paru, jadi dia akan naik ke permukaan untuk menghirup udara. Nah, itu reptil ya anak-anak ya, jadi bernapas dengan paru-paru. Berikutnya adalah hewan aves. Hewan aves itu hewan burung-burungan. Maksudnya apa, Pak? Jadi kayak burung, ayam, atau hewan-hewan berbulu lainnya ya, seperti merak dan kawan-kawannya. Ini merupakan satu keluarga atau keluarga aves. Aves bernapas dengan paru-paru, jadi mereka punya paru-paru anak-anak. Tapi untuk aves memiliki pundi-pundi udara yang digunakan untuk menyimpan udara. Jadi ketika dia terbang, dia itu nggak menghirup udara, tapi dia menggunakan udara yang ada di pundi-pundi udara. Jadi ketika dia tidak terbang, ketika dia hinggap, ya, hinggap di ranting, dimanapun, dia akan menghirup udara. Sebagian ia gunakan di paru-paru, sebagian ia simpan di pundi-pundi udara. Ya. Setelah dia simpan, ketika dia terbang, ia menggunakan udara yang ada di pundi-pundi udara. Bagaimana Pak Rizky ketika udara yang di pundi-pundinya habis? Nah, maka ia akan apa? Tidak mengepakkan sayapnya. Nah, pernah lihat kan burung pernah ngepakkan sayap dan ketika lurus. Nah, ketika sayapnya lurus terbang, nah dia mulai mengisi lagi dengan udara dan disimpan di pundi-pundi udara. Hebat ya, subhanallah ciptaannya Allah dengan segala kompleksitasnya. Nah, berikutnya adalah hewan-hewan mamalia. Hewan mamalia adalah hewan menyusui. Hewan mamalia tidak hanya ada di darat loh anak-anak, tapi ada juga mamalia yang ada di air. Mamalia darat itu seperti sapi, kucing, anjing, kuda, dan lain sebagainya. Hewan-hewan yang menyusui anaknya, biasanya melahirkan ya. Kemudian mamalia air, lupa ada? Iya ada anak-anak. Paus, lumba-lumba, duyung, singa laut, anjing laut, dugong, walrus. Walrus itu kayak yang ada di kutub itu anak-anak ya, yang kayak anjing laut itu, yang kayak anjing laut. Nah, loh Pak, berarti ini nggak termasuk ikan? Enggak, anak-anak. Dia termasuk mamalia, makanya kita sering salah ngomong ikan paus, padahal dia bukan ikan ya anak-anak ya, dia adalah mamalia. Jadi kita ngomongnya paus, lumba-lumba. Nah, bagaimana pernapasannya mamalia? Hampir sama seperti manusia, mereka bernapas dengan paru-paru. Loh Pak, gimana mamalia air bernapas dengan paru-paru? Manusia aja kalau berenang bernapas dengan paru-paru nggak bisa lama Pak di air. Bagaimana dengan paus, lumba-lumba, duyung, dan lain sebagainya? Nah, sama seperti kalian ketika berenang, mamalia air hidung itu dilengkapi katup. Sehingga ketika dia menyelam, maka katupnya akan tertutup. Nah, tapi kan kalau kita berenang kan kita harus naik permukaan ya untuk menghirup udara. Sama, mamalia air akan sering muncul ke permukaan air untuk menghirup udara. Kayak paus. Paus kan sering mencemprotkan air kan melalui lubangnya. Serot di permukaan. Nah, itu untuk menghirup udara. Sama lumba-lumba sering lompat dari laut. Lompat-lompat. Bukan dia karena atraksi ya anak-anak ya, karena dia juga menghirup udara. Karena dia bernapas dengan paru-paru, jadi tidak bisa terlalu lama di air. Wah, hebat ya mamalia. Bagaimana anak-anak? Sistem pernapasan hewan. Luar biasa kan? Nah, bahasan berikutnya kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Tetap bersama Bapak ya.